Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita hari ini dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu, Yoel ini, nama kitab ini sesuai dengan nama nabinya. Dan informasi untuk kita bahwa Nabi Yoel ini berkarya di kerajaan Yehuda. Dan arti nama Yoel adalah Tuhan adalah Allahku. Yoel termaksud atau dikelompokkan dalam nabi kultis yang artinya nabi atau Yoel dalam pemberitaannya itu terkait bicara tentang ibadah-ibadah, tentang rumah Tuhan, tentang imam gitu. Dan dari ayat 1 bacaan kita dapat informasi lain atau tambahan bahwa Yoel adalah anak dari Petuel. Gitu ya, di situ dikatakan Yoel bin Petuel, gitu. Itu berarti nama orang tuanya atau ayahnya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat kitab Yoel. Isi kitab Yoel atau berita yang ada disampaikan dalam kitab Yoel ini terbagi dalam 3 pasal memang di dalam Yoel, tapi dia dibagi dalam 2 bagian utama atau 2 bagian besar. Yang pertama bicara tentang tulah belalang dan seruan untuk bertobat, itu di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17. Jadi ada gambaran tentang tulah dan ada seruan untuk bertobat bagi umat. Dan bagian yang kedua isinya berita tentang berkat Tuhan dan hukuman atas bangsa-bangsa. Itu di pasal 2 ayat 18 sampai dengan pasal 3 ayat 21. Nah Bapak Ibu itu isi gitu ya, isi kitab Yoel. Kita lihat yang berikut adalah apa yang disampaikan oleh Yoel. Yoel bicara tentang nubuat, dan bicara tentang nubuat ini yang pertama Yoel bernubuat tentang tulah dan seruan pertobatan. Itu bagian yang kita baca gitu ya. Tidak semua bagian tapi ada bagian yang kita baca. Itu dari pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayatnya yang ke-27. Kalau dari bagian besar isi Yoel itu berarti bagian yang pertama. Lalu yang berikut bicara tentang nubuat Yoel. Yoel juga bicara tentang hari Tuhan. Itu ada di pasal 2, tepatnya di ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32 gitu. Nah, kalau bicara dari 2 bagian besar tadi berarti bagian ini masuk di catatan yang kedua. Lalu nubuat Nabi Yoel juga bicara tentang berkat dan hukuman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita masuk ke dalam bagian bacaan kita. Dalam bacaan kita Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga khususnya firman Tuhan disampaikan kepada Yoel. Artinya Yoel bicara bukan atas nama dirinya sendiri. Yoel bicara bukan atas pemikirannya. Yoel bicara bukan atas hasil perenungannya sendiri gitu ya. Tapi jelas ayat 1 di situ berkata bahwa firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Artinya apa yang Yoel sampaikan ini adalah firman Tuhan. Dia menerima firman Tuhan dan itu disampaikannya. Hal yang juga penting dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, khususnya ayat 2 dan ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pesan ini menyatakan atau mau menunjukkan bahwa ada satu peristiwa besar, ada satu peristiwa yang akan terjadi. Nubuat ya, Yoel menyatakan nubuat, jadi suatu peristiwa yang akan terjadi nanti. Dan peristiwa ini peristiwa yang besar, bahkan di situ dikatakan pesan ini disampaikan untuk tua-tua dan seluruh penduduk negeri, artinya untuk semua orang Israel. Dan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Sampai dicatatkan atau dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian.
Maksudnya peristiwa ini peristiwa yang luar biasa, peristiwa ini peristiwa yang besar, dan peristiwa ini harusnya dicatat, disampaikan, terus menjadi catatan sejarah dalam kehidupan umat Allah, disampaikan terus dan terus dan terus turun-temurun sehingga semua umat mengingat bahwa ada peristiwa yang demikian yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, apa peristiwanya? Mari kita lanjutkan, kita melihat apa peristiwanya. Ayat 4 mencatatkan ada tulah belalang. Ada tulah belalang yang terjadi. Dan yang luar biasa dari tulah belalang ini, ayat 4 mencatatkan bahwa ada kelompok belalang yang datang, atau ada 4 kelompok belalang yang hadir, yang digambarkan akan ada. Yang pertama dalam bacaan kita ayat 4 di situ dikatakan ada yang namanya belalang pengerip. Belalang pengerip ini Bapak Ibu kalau kita baca dalam catatan informasi lain bahwa apa yang disampaikan dalam kelompok ini atau dalam susunan 4 kelompok belalang ini merupakan bagian dari tahap tumbuh kembang belalang gitu. Jadi yang pertama dikatakan adalah belalang pengerip. Itu adalah belalang yang baru menetas dari telur. Jadi mereka belum terlalu kuat tapi mereka ada gitu ya. Dan ini adalah belalang pengerip. Lalu di ayatnya yang keempat dikatakan di situ setelah belalang pengerip ada belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip akan dimakan belalang pindahan. Belalang pindahan itu apa? Belalang pindahan itu adalah belalang yang mulai bisa mengepakkan sayapnya, dia mulai belajar terbang, jadi dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang pertama dia benar-benar baru menetas, jadi dia baru ada gitu ya. Lalu kemudian yang berikut kelompok yang ketiga di situ dikatakan ada belalang pelompat. Belalang pelompat ini Bapak Ibu Saudara adalah kelompok belalang yang sudah mulai kuat. Mereka mulai mengirik atau makan tanaman, tapi biasanya masih ujung-ujung atau masih bagian-bagian tanaman, bagian-bagian daun yang masih muda gitu ya, yang masih hijau gitu, yang masih tunas baru gitu. Kenapa begitu? Karena memang mereka belum terlalu kuat tapi mereka sudah mulai menjadi binatang atau menjadi belalang yang sudah mulai lebih kuat gitu. Lalu yang berikut atau yang keempat adalah belalang pelahap. Nah, bagian ini adalah belalang yang sudah dewasa. Mereka sudah bisa terbang dan biasanya mereka terbang secara berkerumun. Dan ketika mereka terbang berkerumun, mereka tidak dalam jumlah yang sedikit. Catatan menyatakan bahwa biasanya mereka terbang dalam jumlah jutaan bersama, gitu ya. Untuk apa? Mereka akan makan tanaman dan itu makan sampai habis. Itu kenapa dikatakan sebagai belalang pelahap. Karena mereka akan makan sampai habis, mereka akan benar-benar menyelesaikan, dalam tanda petik ya, menyelesaikan semua bagian dari tanaman itu. Dan dampaknya sangat merusak. Gitu. Mereka tidak hanya makan, kalau yang tadi mereka masih makan bagian yang hijau-hijau, tapi binatang pelahap, apa yang bisa dimakan mereka makan. Mereka habiskan, mereka selesaikan. Bahkan di ayatnya yang ke-7 ada sedikit gambaran di situ bagaimana pohon yang habis gitu ya. Di ayat 7 bagian akhir situ dikatakan bahkan carang-carangnya menjadi putih gitu. Apa maksudnya? Ya udah nggak ada lagi kulitnya, sudah benar-benar kering, sudah benar-benar habis gitu. Dan gambaran ada 4 kelompok belalang ini mau menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada lagi, tidak bersisa, selesai habis. Karena pengerip datang, lalu setelah pengerip, apa yang ditinggalkan pengerip dimakan pindahan. Setelah pindahan datang, mereka makan di situ, lalu apa yang ditinggalkan mereka dimakan pelompat.
Belalang pelompat datang, makan dari situ, merusak di situ. Sisanya apa? Dihabiskan oleh belalang pelahap. Dan belalang pelahap benar-benar menyelesaikan semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, gambaran ini Yoel mau menunjukkan bahwa kehadiran tulah belalang ini benar-benar menghabiskan semuanya. Benar-benar menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu, bicara tentang belalang, ini cerita sedikit. Jadi berapa minggu yang lalu di sekolahnya Hector itu belajar tentang insek, gitu. Di dalamnya ada belalang. Dan ketika gurunya, miss-nya tunjukkan gambar-gambar, nggak semua dia tahu, gitu. Bahkan belalang pun dia nggak tahu, gitu. Kalau saya ya dengan pengalaman waktu kecil mau ke sekolah itu jalan lewat sawah-sawah, ya tahu yang namanya belalang gitu ya, malah tahu belalang itu ada yang hijau, ada yang warnanya agak kecoklat-coklatan, ada yang ukurannya kecil, ada yang besar gitu. Ada yang suka dimain-mainin ke rambut gitu, kita tahu gitu. Tapi untuk sebagian orang mungkin apa sih belalang gitu. Apa sih bahayanya? Bapak Ibu, saya kasih berikan sedikit gambaran. Ini diambil dari catatan di Alkitab Studi tentang bagaimana hama atau bagaimana belalang itu hadir, serangan belalang itu sehingga memberi dampak yang luar biasa. Ya, ini Pulau Siprus Bapak Ibu. Pulaunya tidak terlalu besar dan menurut catatan di Pulau Siprus pada tahun 1881 mereka menyerang atau menghancurkan telur-telur belalang untuk membuat supaya menghindari bahaya dari serangan belalang. Dan ketika mereka menghancurkan telur-telur belalang itu, ketika dikumpulkan jumlahnya 1.300 ton. Bapak Ibu bisa bayangkan seberapa banyak 1.300 ton itu. Dan itu mau menunjukkan bahwa belalang ketika mereka sudah berkumpul dalam kelompok mereka, ya mereka gak cuman dalam hitungan jari, tapi mereka dalam jumlah yang luar biasa, berjuta-juta, sangat banyak. Bahkan di Pulau Siprus, di pulau yang kecil begitu, ketika telur-telur itu sudah dihancurkan dan dikumpulkan, dihitung mencapai 1.300 ton. Yang berikut Bapak Ibu, ini gambaran supaya kita dapat membayangkan bagaimana luar biasanya ketika hama atau ketika wabah atau ketika serangan belalang itu ada. Ini gambaran yang kedua, ini mau menunjukkan tentang kawanan belalang yang melintasi Laut Merah. Laut Merah yang ini ya Bapak Ibu, yang biru yang di tengah itu ya, yang ke bawah itu Laut Merah gitu. Itu ada, kalau Bapak Ibu lihat lebih dekat ada di situ Red Sea gitu. Nah, belalang waktu itu, kawanan belalang mereka melintasi Laut Merah dan diperkirakan berjumlah 120 juta ekor. 120 juta ekor. Dan karena jumlahnya yang demikian, mereka menutupi area seluas 3.400 km persegi. Segitu banyaknya menutupi wilayah yang sangat luas. Apa maksudnya? Dari sini Bapak Ibu saya mau mengajak kita menggambarkan supaya kita bisa membayangkan bahwa ketika bicara tentang belalang yang digambarkan di ayat 4 ini bukan hanya belalang 1, 2, 3 yang lalu kemudian hinggap di sini lalu makan dan seterusnya dan kemudian terbang lagi, lalu beberapa lagi datang, lalu terbang lagi, lalu beberapa lagi, bukan gitu. Tapi dalam kawanan yang sedemikian banyak gitu ya. Sampai seperti apa yang digambarkan dalam
gambaran tadi telur-telur di Pulau Siprus atau juga gambaran kawanan belalang di sekitar Laut Merah, luar biasa jumlah mereka. Dan itu yang dinubuatkan oleh Yoel akan hadir, akan ada, gitu, akan menimpa atau akan dialami oleh umat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita kembali ke bacaan kita ke ayatnya yang keempat. Di situ jelas Yoel katakan ada tulah belalang dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan digambarkan ada 4 kelompok gitu ya untuk menggambarkan luar biasanya. Satu kelompok saja belalang kalau datang seperti gambaran tadi di Pulau Siprus dan di Laut Merah, mereka berjuta-juta gitu. Apalagi sudah juta-juta lalu kemudian mereka dalam kelompok-kelompok gitu ya. Jadi luar biasa dampaknya. Tidak meninggalkan sisa. Mereka menghabiskan semuanya tanpa sisa. Dan ketika hal itu terjadi, ketika gambaran tulah itu disampaikan oleh Yoel, Yoel juga katakan bahwa itulah situasi yang akan dialami oleh umat. Umat akan diserang suatu bangsa, ini yang dialami oleh umat. Lalu juga di situ digambarkan kebun anggur oleh umat pada waktu itu, kebun anggur dan ladang gandum akan musnah. Bapak Ibu, anggur dan gandum merupakan lambang kemakmuran. Bicara tentang anggur dan gandum itu berarti bicara tentang berkat Allah yang diberikan kepada umat. Bicara tentang anggur dan gandum itu berarti bicara tentang pemeliharaan Allah. Tapi apa yang Yoel sampaikan di sini, Yoel justru katakan kebun anggur dan ladang gandum itu musnah. Kebun anggur dan ladang anggur itu musnah. Lalu juga dalam ayatnya, itu ditulis dalam ayat 7, lalu juga ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan musnah, lalu petani meratap, tukang-tukang kebun meratap gitu ya. Tidak ada lagi panen, dikatakan di situ semua kering gitu. Bahkan dikatakan pohon delima, pohon korma, pohon apel, segala yang ada di pohon yang ada di padang mengering. Itu menggambarkan bahwa ya sudah habis gitu, sudah benar-benar tidak ada lagi. Anggur dan gandum saja yang lambang penyertaan Tuhan katakan musnah. Bahkan juga ayat 12 menyebutkan berbagai macam pohon-pohonan atau buah-buahan situ juga habis. Itu keberadaan umat. Itu keadaan umat. Lalu juga ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan bahwa merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung karena mempelai atau kekasih masa mudanya. Ini mau dikatakan bahwa ada banyak yang akan hilang, ada banyak yang akan gugur, ada banyak yang akan meninggal. Dan bahkan ketika ayat 8 katakan mempelai atau kekasih masa muda, ini mau menunjukkan bahwa milik atau sesuatu yang sangat berharga, mereka akan kehilangan semuanya itu. Mereka akan kehilangan kesayangan mereka, kebanggaan mereka. Karena untuk setiap pasangan atau setiap mempelai atau ya pasangan pada masa itu, mereka ketika masih tunangan saja mereka sudah tidak boleh punya hubungan dengan yang lain. Hubungan tunangan itu hampir sama kuat dengan hubungan pernikahan, gitu ya. Jadi kalau sudah dikatakan tunangan dan ketika tunangannya mati, ya sudah berarti mereka yang perempuan dikatakan sebagai janda, gitu. Dan ya itu merupakan satu kehilangan yang luar biasa, gitu. Dan ini digambarkan oleh Yoel bahwa akan ada kehilangan yang sangat besar. Ada rasa kehilangan yang sangat mendalam. Mereka kehilangan milik mereka yang berharga, kesayangan mereka, kebanggaan mereka. Mereka akan kehilangan itu.
Lalu juga digambarkan oleh Yoel pada ayatnya yang ke-9 bahwa situasi atau keadaan atau bentuk ibadah mereka pun akan berubah. Kenapa? Ayat 9 di situ katakan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi persembahan yang bisa diberikan kepada Tuhan sebagai syukur, tidak ada lagi persembahan yang bisa diberikan kepada Tuhan sebagai permohonan pengampunan dosa. Tidak ada lagi bau-bauan harum yang bisa menyukakan hati Tuhan. Di situ dikatakan ya semua tidak ada. Bahkan para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan berkabung. Kewajiban-kewajiban agama yang harusnya mereka lakukan, yang harusnya mereka kerjakan, yang harusnya mereka buat. Di situ dikatakan tidak ada lagi. Korban-korban bakaran, korban curahan, korban sajian lenyap. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, dari gambaran yang diberikan oleh Yoel, baik tentang hadirnya tulah maupun situasi yang dijalani, dialami, dirasakan oleh orang Israel umat Allah, Yoel menyatakan dalam ayatnya yang kelima. Ayat kelima berulang kali, 2 kali disebutkan atau dinyatakan seruan untuk pertobatan. Yoel menyatakan di situ, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Menangislah ini mau menunjukkan bahwa ada penyesalan yang harusnya disampaikan. Menangis ini mau menunjukkan bahwa ada situasi yang harusnya ditangisi, yang tidak baik, yang harusnya ditinggalkan oleh umat Allah. Yoel juga menyebut atau menyatakan di situ memakai kata pemabuk. Bapak Ibu dalam catatan samping menyatakan bahwa pemabuk itu adalah lambang atau gambaran tentang kebodohan yang menghancurkan. Artinya di sini Yoel mau katakan bahwa ada situasi, ada keadaan yang harus dirubah. Ada situasi, ada keadaan yang harusnya disadari bahwa itu tidak baik, itu menghancurkan, itu merusak. Dan ketika itu dilakukan itu adalah satu kebodohan. Maka Yoel katakan menangislah. Lalu di bagian selanjutnya ayatnya yang kelima di situ dikatakan merataplah. Merataplah. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, tidak hanya di ayat 5 seruan untuk pertobatan ini disampaikan. Memang di ayat 5 diulang, bahkan ditegaskan. Disebut yang pertama pemabuk, lalu disebut bagian berikutnya sebagai peminum. Mereka harus meninggalkan semuanya, mereka harus melepaskan semuanya. Ini sebagai catatan peringatan keras, harus ada pertobatan dalam kehidupan umat. Tapi juga di bagian ayat-ayat selanjutnya, Yoel juga menyatakan ini. Ayat 8 di situ disebut juga, ini tadi saya ulang ya, ayat 5 ada menangislah dan merataplah, ayat 8 di situ dikatakan juga tentang merataplah. Lalu juga di dalam ayatnya yang ke-9 tadi saya bacakan yang berkaitan dengan keberadaan umat Tuhan atau para imam, para pelayan, di situ dikatakan pelayan-pelayan Tuhan, di situ dikatakan berkabunglah. Lalu juga ada di ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 di situ dikatakan petani. Para petani menjadi malu. Kenapa mereka malu? Karena ya tidak ada lagi, panen musnah. Panen musnah, semua habis. Lalu juga kegirangan melayu. Maksudnya yang biasanya ketika ada kegirangan atau ada sukacita dalam kehidupan umat, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kegirangan itu turun, kegirangan itu layu, kegirangan itu hilang, kegirangan itu pupus. Dan itu mau menunjukkan, mau menyatakan, mau menegaskan kepada umat bahwa umat harus datang kepada Tuhan. Umat harus menyatakan, harus mengungkapkan penyesalannya, pertobatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi,
dari pesan firman Tuhan ini kita boleh belajar bersama. Bapak Ibu, yang pertama kita diingatkan bahwa ini situasi kita. Ini situasi kita sekarang. Kita ada di dalam suasana gitu ya, suasana di mana virus corona atau COVID-19 atau coronavirus disease 2019 itu karena dia muncul gitu ya di akhir tahun 2019. Bapak Ibu, kita ada di situasi ini. Bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak kecil pun tahu bahwa ada COVID-19 di sekitar kita. Berapa waktu yang lalu saya belanja ke pasar Lembang sini, lalu kemudian karena saya belanja tidak terlalu banyak, lalu saya katakan udah gak usah pakai plastik karena saya sudah pegang tas. Saya bilang masukkan sini aja. Lalu penjualnya bilang gini, kenapa takut corona ya katanya gitu. Saya bilang enggak, ini tas plastiknya masih cukup gitu. Bahkan penjual di pasar pun tahu bahwa ada COVID-19, ada virus corona di sekitar kita. Bapak Ibu, ini situasi kita sekarang, ini keadaan kita sekarang. Bahkan yang harus kita sangat-sangat sadari bahwa situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita harus ingat. Semua keadaan itu ada dalam kasih Tuhan. Seperti apa yang dialami atau apa yang dirasakan, apa yang dinyatakan oleh Yoel. Ketika dia sampaikan ada tulah, belalang, lalu ada situasi-situasi tidak menyenangkan atau situasi-situasi yang buruk dalam kehidupan umat. Tapi dari semuanya apa? Yoel katakan semua ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang mengatur. Di awal pasal 1 ayatnya yang pertama di situ dikatakan, firman Tuhan kepada Yoel mau menyatakan kepada kita semua situasi ini ada dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu, ini situasi kita, ini keadaan kita, ini gambaran atau peta negara-negara yang terkena dampak penyebaran dari COVID-19. Kalau saya tidak salah ada 219 negara yang terdampak. Ada ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu. Semua merasakan, semua kena, semua terdampak, semua mengalami. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ini menjadi catatan penting bagi kita saat ini. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Dari semua yang kita alami, dari semua yang kita rasakan, belajar dari apa yang Yoel katakan. Tuhan Allah Maha Kuasa. Tuhan Allah Maha Kuasa. Tuhan Allah yang menyatakan kepada Yoel bahwa akan ada situasi-situasi tidak menyenangkan. Tapi memang menjadi catatan penting juga bagi kita Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa samakan tulah yang dinyatakan dalam ayatnya yang keempat ini dengan situasi kita sekarang. Ini kalau saya boleh katakan menjadi koreksi waktu virus corona baru merebak, lalu kemudian muncul ayat-ayat yang menyatakan ini sudah dinubuatkan, ini tulah, ini karena kesalahan kita, ini begini, begitu dan seterusnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa samakan ini dengan tulah. Kenapa? Tulah adalah bagian dari nubuat Allah yang Allah nyatakan di ayat 4 ya. Nubuat Allah yang Allah nyatakan akan terjadi. Bicara tulah berarti bicara otoritas Allah, bicara kehendak Allah, bicara penetapan Allah, bicara kuasa Allah. Sedangkan yang kita alami saat ini adalah bencana non alam. Artinya apa? Artinya memang Allah ada
dalam kuasanya atas segala sesuatu. Tapi kita tidak bisa hindari bahwa situasi COVID-19 ini ada pengaruh manusia. Ada peran manusia atau ada campur tangan manusia sehingga situasi ini terjadi. Beda dengan tulah. Tulah adalah bagian dari otoritas Allah, penetapan Allah. Dan kita diingatkan, situasi apapun saat ini, mungkin karena COVID-19 ini lalu kemudian kita bukan hanya merasakan dampaknya, kita tidak bisa beraktivitas dengan sungguh, bahkan juga mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada di antara kita yang jadi sakit, ada di antara kita yang terpapar, ada di antara kita yang mengalami ini dan itu. Bapak Ibu, jangan khawatir dengan semuanya itu. Kenapa? Tuhan Allah Maha Kuasa. Ingat catatan pertama tadi, semua ada dalam genggaman Tuhan. Memang bukan berarti ketika kita ada dalam genggaman Tuhan lalu kemudian kita sakit, kita berdoa, amin, kita sembuh. Enggak juga. Ketika kita tidak punya pekerjaan lalu kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan lalu pekerjaan itu tiba-tiba ada. Enggak juga. Tapi apapun yang kita alami saat ini, kita tidak ditinggalkan. Apapun yang kita alami saat ini kita mampu melewatinya. Karena apa? Karena ada Allah yang Maha Kuasa. Yang bukan hanya berkuasa atas dunia ini, tapi juga berkuasa atas kita. Dan Allah itu menggenggam segala keadaan, menggenggam segala situasi. Dan biar juga Allah menggenggam kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita akan aman dalam kasih-Nya. Yang berikut Bapak Ibu, tadi yang pertama, semua keadaan berada dalam genggaman kuasa Allah. Yang berikut adalah yang kita boleh belajar dari firman Tuhan hari ini adalah kesadaran untuk mengevaluasi diri dan introspeksi diri. Yoel mengingatkan kepada umat, bahkan dengan seruan yang berulang-ulang. Ayat 5 2 kali di situ dikatakan, menangislah, merataplah. Di situ dikatakan supaya umat sungguh-sungguh mau mengevaluasi diri, mau merendahkan diri, memohon ampun kepada Tuhan. Tapi lalu kemudian di ayat-ayat berikutnya juga disebutkan, di situ dikatakan di ayatnya yang ke-8 merataplah, ayatnya yang ke-9 berkabunglah, ayatnya yang ke-11 dikatakan menjadi malu, meratap. Lalu di ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan kegirangan yang melayu atau kegirangan yang hilang. Bapak Ibu, Yoel menyatakan introspeksi diri, mohon pengampunan Tuhan. Seruan pertobatan itu disampaikan kepada umat. Dan ini juga menjadi bagian bagi kita. Apapun situasi kita, mari kita selalu ada dalam kesadaran untuk mengevaluasi dan introspeksi diri. Jangan tunggu hari Minggu ya Bapak Ibu. Kan di hari Minggu di tata ibadah itu ada itu. Doa pengakuan dosa, lalu di situ kita sungguh-sungguh kusuk, lipat tangan, tunduk kepala, bahkan sampai nangis-nangis. Tapi setelah selesai dari itu lalu kemudian mulai dengan semua yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, evaluasi diri, introspeksi diri, mohon pengampunan dari Tuhan. Karena apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, semua ada dalam genggaman Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, Tuhan izinkan kita melalui berbagai ketidaknyamanan, mari kita introspeksi diri. Jangan tunggu tulah datang, jangan tunggu bencana datang, jangan tunggu kesulitan datang. Tapi harusnya kita selalu mau. Bapak Ibu tahu foto ini? Pernah ditampilkan enggak ya? Pernah mungkin ya? Ya, ini ketika akan
masuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikahnya Saudari Marla. Ya. Kenapa saya tampilkan ini, Bapak Ibu, Saudara? Ini situasi kita sekarang, gitu. Kita sekarang ada dalam situasi yang tadi di gambar bagian awal, bagian sebelum ini tadi saya tunjukkan bahwa dunia merasakan, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita sekarang pun ya harus berhati-hati. Kita harus sungguh-sungguh mengingat, sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh menghayati bahwa kita tidak bisa seenaknya. Gitu. Kita jangan sok kuat, kita jangan sok berani. Lalu kemudian sudah jelas ada peraturan pemerintah yang mengingatkan tidak boleh bepergian terlalu jauh, tidak boleh ada dalam kerumunan, kita harus menjaga diri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya sehat kok, gitu ya. Kadang-kadang kita begitu, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari keberadaan diri, ketika kita membatasi diri, ketika kita menjaga diri, itu adalah bagian di mana kita mengevaluasi diri kita. Itu adalah bagian di mana kita mau introspeksi diri kita. Itu adalah bagian di mana kita mau mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Kita menyadari situasi dunia sekarang. Dan kita juga mau menyadari bahwa semua kita merasakan, semua kita mengalami, dan karena itu mari kita gak usah tunjuk orang, kita lihat diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mohon kepada Tuhan untuk Tuhan tolong saya supaya saya bisa jadi lebih baik. Bapak Ibu, ada seorang rekan pendeta dulu vikaris waktu di Jambi, vikarisnya Bapak waktu di Jambi. Sampai saat ini beliau masih ada di ruang isolasi. Dan hampir tiap hari beliau selalu menuliskan refleksi dari ruang isolasi. Gitu. Ada banyak yang ditulis di situ bagaimana beliau menyadari bahwa ya terbatas, tapi dalam segala keterbatasan tetap bersyukur. Kadang-kadang ada foto-foto yang ditunjukkan ketika beliau dapat hantaran makanan, ada foto-foto yang ditunjukkan suhunya sudah mulai baik, tapi dari situ beliau lalu kemudian merefleksikan atau merenungkan atau menuliskan bahwa ya ini semua karena dukungan dokter, ini semua karena dukungan perawat, ini semua karena perhatian, dan itu adalah wujud dari kasih Tuhan. Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini harus terus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat bahwa kita terbatas. Kita terbatas. Kita sangat mungkin untuk jatuh atau untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, jangan tunggu ada tulah, jangan tunggu ada bencana, jangan tunggu ada kesulitan. Setiap kesempatan kita harus mengevaluasi diri. Kita harus mengevaluasi diri, kita harus memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya yang ketiga ini, kita bisa hidup dalam anugerah dan pembaharuannya. Kita bisa hidup dalam anugerah dan pembaharuannya. Kita bisa hidup dalam kasih Tuhan, sehingga hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang berkembang dalam situasi kita adalah gambaran atau istilah yang namanya new normal, gitu ya. Bapak Ibu pasti sudah banyak dengar itu tentang new normal. Kenapa dengan new normal ini katanya sekarang semua kita akan ada dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru seperti apa? Misalnya untuk kesehatan, untuk menjaga diri kita punya protokol kesehatan sendiri. Misalnya ketika keluar pakai masker, lalu ya di rumah kita makan yang baik, lalu tetap berjemur, olahraga, rajin cuci tangan, menjauhi kerumunan dan seterusnya gitu.
Itu new normal sekarang gitu ya. Lalu juga kita juga punya cara atau punya gambaran new normal saat ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan hari-hari keseharian kita, misalnya dengan kita sekarang belanja bisa online gitu ya. Tinggal lihat di handphone apa yang kita butuhkan, kita cari lalu kita pesan, nanti akan diantar ke rumah gitu. Lalu juga kita sekarang punya new normal atau kebiasaan yang baru terkait dengan ibadah. Sekarang kita rutin ibadah di rumah gitu ya. Kita belum boleh untuk ibadah di gereja. Bahkan di Tangerang, Banten, wilayah kita ini kalau saya nggak salah diperpanjang ya. Udah masuk yang ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga jadi sampai akhir Mei gitu. Kita juga punya kebiasaan baru, yaitu sekarang mulai kerja di rumah gitu ya. Ada beberapa yang tetap harus bekerja keluar rumah gitu ya ke tempat kerjanya. Tapi ada banyak juga yang sekarang melakukan kerja di rumah gitu. Lalu juga anak-anak istilahnya kelas belajar jarak jauh. Apa itu kelas belajar jarak jauh, pokoknya gitu deh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu situasi sekarang gitu ya. Itu keberadaan kita terkait dengan merebaknya virus corona, lalu kemudian kita hadir dalam suasana yang baru, dalam kebiasaan yang baru. Belajar dari firman Tuhan, kita diingatkan bahwa semua ada dalam kuasa Tuhan. Kita harus selalu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri supaya kita makin baik di hadapan Tuhan. Dan ketika itu sudah terjadi, kita mau hidup, kita mau menjalani hidup kita dalam anugerah dan pembaharuan Tuhan. Bapak Ibu, apa salah dengan new normal tadi? Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Ketika kita menjalaninya, ketika kita mengikutinya dengan baik, ketika kita menjalaninya dengan kualitas yang maksimal. Artinya ketika kita belajar di rumah, untuk anak-anak yang belajar di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Walaupun mungkin bajunya tetap baju rumah, tapi semua dilakukan dengan sungguh-sungguh. Belajar ketika ada tugas dikerjakan dengan maksimal. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika memang nggak tahu, cari bagaimana cara pemecahannya, bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk kita yang bekerja dari rumah, tetap deadline, target kita harus kejar, kita harus sampai itu, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Untuk kita yang tinggal di rumah, yang selalu ada di rumah, kita tetap lakukan protokol kesehatan, kita jaga diri kita dengan baik. Untuk kita yang belanja online untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kita lakukan juga dengan baik. Bapak Ibu, baru-baru ini, saya lupa kapan persisnya, tapi baru-baru ini saya diundang untuk masuk dalam satu grup. Kalau saya nggak salah nama grupnya lapak sementara gitu ya. Saya diundang Bu Esther masuk ke situ. Ditanya, Ibu mau nggak? Saya bilang boleh masuk. Isinya apa? Isinya anggota jemaat kita, Bapak Ibu. Anggota jemaat kita yang jualan. Jadi macam-macam ada di situ. Ada yang jualan bahan makanan, jadi masih bahan, ada yang sudah makanan jadi, ada yang dessert, ada yang macam-macam pokoknya gitu. Itu situasi gitu ya, itu keadaan. Dan ketika kita ada dalam situasi kita sekarang, ketika kita ada mau jalani hidup dalam anugerah Tuhan, ketika kita masuk dalam situasi seperti itu, harusnya ketika kita menjalaninya, kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita jalani dengan baik. Ketika kita ada, katakanlah tadi saya singgung tentang lapak sementara itu, ya ketika kita ada di situ, kita mau menyadari dengan sungguh kehadiran atau keberadaan itu untuk menopang kebutuhan hidup kita atau kebutuhan hidup saudara-saudara kita. Bukan justru kesempatan ketika, waduh dia udah posting ini, aku posting ini juga lah biar aku lebih menjatuhkan yang lain. Bukan.
new normal di dalam penyertaan Tuhan adalah ketika kita menjalani semuanya dengan baik. Kemarin ngobrol sama Bapak, katanya bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak bilang, wah ini sekarang nih enak katanya. Kenapa? Karena uang kita aman, cash kita aman katanya. Lalu saya langsung nyambung sama Bapak, saya bilang iya cash aman. Karena kita belanjanya online, dan ketika belanja online kita pakainya transfer, bukan pakai bayar cash gitu kan. Lalu Bapak bilang, iya sih, saya singgung itu juga kata gitu. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi dan saya ulang kembali, itu situasi kita gitu. Dan yang sekarang kita mau jalani hidup dalam anugerah dan pembaharuan Tuhan. Ada begitu banyak hal baru yang ditawarkan. Begitu banyak hal baru yang ditawarkan, tapi yang kita mau lakukan adalah pembaharuan di dalam Tuhan. Hari Rabu pagi ketika nonton CNN ada berita tentang satu pasangan yang menikah di Sri Lanka, lalu mereka tidak mengadakan resepsi, mereka membatalkan resepsinya, dan dana untuk resepsi mereka belikan sembako, dan sembako itu mereka bagikan untuk warga di sekitar tempat tinggal mereka. Bapak Ibu, ini yang harus terus kita bangun. Pembaharuan di mana kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang kemarin hari Kamis kita ingat, kita hayati bahwa Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Kita mau bagikan itu, kita mau nyatakan itu, kita mau katakan kepada begitu banyak orang bahwa saya mau hidup dalam anugerah dan pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan contoh tadi sebetulnya juga sudah kita lakukan, khususnya panitia Paskah jemaat kita, GPIB Kasih Karunia sudah melakukan. Mereka melakukan apa yang harusnya dana yang sudah terkumpul untuk perayaan, lalu kemudian perayaan itu diganti dengan aksi sosial bagi warga jemaat yang terdampak oleh COVID-19. Jadi uang untuk perayaan itu diserahkan ke majelis jemaat dan majelis jemaat mengelolanya untuk memberi bahan makanan pokok untuk jemaat yang terdampak. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam anugerah dan pembaharuannya. Itu yang harus kita munculkan. Kalau sekitar kita, dunia sekarang katakan kita akan hidup dalam cara atau dalam sikap hidup new normal. Kalau saya boleh katakan, Bapak Ibu, new normal bagi kita orang percaya berarti kita hidup dalam anugerah dan pembaharuan Tuhan. New normal bagi kita orang percaya berarti kita membiarkan Kristus yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk hadir dalam hidup kita, membaharui diri kita, membaharui hidup kita, membaharui semua yang kita jalani dalam hidup ini, sehingga hari-hari kita ke depan menjadi new normal dalam rancangan, dalam tatanan, dalam bagian dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita jalani hidup ini dalam anugerah dan pembaharuan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti ayatnya ya, Gita Bakti 62. Gita Bakti 62 ayatnya yang pertama
dan yang kedua. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Allah, dalam kerajaan surga kami menghadap hadirat-Mu, merendahkan hati kami, menundukkan kepala kami, dan menaikkan permohonan kami. Tuhan, kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan ada bagi kami. Kami percaya seluruh hidup kami ada dalam genggaman Tuhan. Bahkan untuk setiap peristiwa-peristiwa yang tidak mampu kami mengerti, itu pun ada dalam genggaman kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan tolong. Kami mohon Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami boleh terus menghayati dan mengerti kehendak Tuhan lewat keberadaan hidup kami, lewat hari-hari hidup di mana kami boleh mengintrospeksi diri, kami boleh mengevaluasi diri, sehingga apa yang kami lakukan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari-hari yang kami jalani dalam sepanjang hidup kami dari saat ini sampai ke depan, kami menjalaninya dalam anugerah Tuhan, dalam pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, tolong kami, supaya kami boleh menjalani hidup yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak hanya ikut-ikutan dalam istilah new normal, tapi kami benar-benar melakukan pembaharuan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami bersama bersatu hati berdoa mohon penyertaan dan kasih Tuhan. Kami berdoa
membawa ke hadapan hadirat Tuhan saudara-saudara kami berdoa untuk keluarga Tumpal Panggabean, kami berdoa untuk keluarga Gideon Anderson, kami berdoa untuk keluarga Nyonya Ketty Kalengkongan, kami berdoa untuk keluarga Nyonya Lili Ampau, kami berdoa untuk keluarga Rudolf Sihaloho, kami berdoa untuk keluarga Sony Sumarsono, kami berdoa untuk keluarga Heru Ratmoko, kami berdoa untuk keluarga Elman Ritonga, kami berdoa untuk keluarga Deki Wokamau, kami berdoa untuk keluarga Andre Bongai, kami berdoa untuk keluarga Yasri Manulang, kami berdoa untuk keluarga John Anderson Ritonga, kami berdoa untuk keluarga John Anderson Aritonang, kami berdoa untuk keluarga Jance Jehosua, kami berdoa untuk keluarga Vence Karaserang, kami berdoa untuk mereka semua dalam keberadaan masing-masing, dalam situasi masing-masing keluarga. Tuhan hadir bersama mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga, Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan berikan segala yang baik dalam hidup mereka. Sehingga apapun situasi dan keadaan yang boleh hadir dalam kehidupan masing-masing keluarga dalam jemaat kami ini, mereka tetap boleh bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa dan mohon kemurahan dan kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang ada dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Nyonya Kristi Siregar Simanungkalit, kami berdoa untuk Bapak Aha Siregar, untuk Nyonya Eliawasti Pandi, untuk Saudari Kristi Sukabdi, untuk Nyonya Neti Sidabutar, untuk Saudari Riana Sidabutar, dan untuk mereka semua yang ada dalam kelemahan tubuh ataupun yang ada dalam pemulihan. Tuhan kasih-Mu melawat mereka, jamah tubuh mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka boleh merasakan pemulihan yang sungguh dari Tuhan. Dan kalaupun saat ini tubuh mereka boleh lemah, kami mohon Tuhan tetap bersama dengan mereka, menjamah mereka, meneguhkan iman dan pengharapan mereka, sehingga walaupun tubuh mereka boleh sakit, tapi mereka tetap boleh teguh dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan. Berkati seluruh kaum keluarga yang menjaga, memperhatikan, mengasihi, sehingga itu juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan atau untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami, khususnya para ibu yang saat ini ada dalam kondisi hamil. Kami mohon Tuhan memberkati semua mereka dalam kondisi masing-masing. Mereka yang hamil dan yang akan melahirkan, kami berdoa untuk Ibu Okta Simanjuntak, Ibu Karinawati Helu, untuk Ibu Lisa, untuk Ibu Eta, untuk Ibu Christine. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan dalam kondisi dan keadaan masing-masing, Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap situasi, setiap keadaan. Dan Tuhan juga jaga baik ibu maupun bayi yang ada dalam kandungan, sehingga mereka semua boleh ada dalam kondisi yang baik. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam pekan ini berulang tahun maupun berulang tahun perkawinan. Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, sehingga setiap saat mereka boleh selalu dan senantiasa merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan, karena hanya Tuhan sumber sukacita yang sejati. Berikan semua yang baik dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan selalu memberkati dan memelihara. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua keberadaan jemaat kami. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, kami berdoa untuk pendeta, diaken penatua, vikaris, pegawai kantor. Kami berdoa untuk pengurus pelkat, kami berdoa untuk tim kerja yang ada. Kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada, kami berdoa untuk semua yang memberi diri dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati mereka,
Tuhan memelihara mereka. Tuhan juga berkati pelihara keluarga yang menopang, sehingga pelayanan yang dilakukan boleh menjadi satu syukur dan sukacita yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan di jemaat kami, khususnya untuk perekaman ibadah-ibadah, perekaman khotbah untuk ibadah-ibadah, juga untuk PA, PLKT PA dan PT. Secara khusus kami berdoa mohon kemurahan Tuhan, Tuhan memberkati semua kakak layan yang menyiapkan ibadah-ibadah untuk PLKT PA dan PT. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kegiatan peduli kasih, aksi peduli kasih yang dilakukan oleh jemaat kami. Kiranya Tuhan menolong semua kami, sehingga kami mau dan boleh memberi diri untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menerima atau menjadi bagian dari aksi peduli kasih ini. Kiranya mereka juga boleh selalu mengucap syukur dalam segala keberadaannya. Bapa dalam kerajaan surga, semua keberadaan jemaat kami serahkan dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan selalu dan senantiasa hadir untuk kami. Kasih dan kemurahan Tuhan selalu dan senantiasa ada, karena Tuhan ada dan menggenggam hidup kami dan bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan mengingat akan keberadaan masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa untuk penetapan PSBB yang masih berlaku, khususnya diperpanjang lagi di Tangerang, Banten sampai akhir Mei. Tuhan memberkati semua warga, masyarakat. Kiranya semua warga boleh benar-benar disiplin dan bertanggung jawab untuk proses PSBB ini, sehingga semua kami boleh memutuskan rantai penyebaran dari virus corona ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong beri hikmat atas setiap warga masyarakat. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajaran. Tuhan memberkati mereka. Aparat TNI Polri, Tuhan memberkati. Tuhan sertai, pimpin mereka. Berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat Tuhan. Sehingga dengan semua yang Tuhan berikan dan anugerahkan, mereka boleh menjalani tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh, walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, semua staf bagian dari rumah sakit ataupun dari unit-unit kesehatan. Tuhan hadir bagi mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, beserta dengan mereka. Berikan mereka hati yang penuh dengan syukur dan sukacita, karena kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kiranya mereka boleh terus jadi alat Tuhan untuk menjaga, memulihkan banyak pasien atau orang-orang yang sakit, yang terdampak baik oleh COVID-19 maupun oleh berbagai penyebab yang lain. Tuhan sertai, Tuhan berkati juga kaum keluarga yang mendukung mereka, yang mensupport mereka, sehingga mereka semua boleh terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa dan mohon kasih Tuhan untuk setiap kami dalam keberadaan hidup kami masing-masing. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami sebagai saudara bersaudara, Tuhan, kami mohon kemurahan dan kasih Tuhan beserta dengan kami. Semua bagian yang jadi tanggung jawab kami, kiranya kami boleh kerjakan dengan baik dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu ada banyak hal yang tidak mudah kami kerjakan, tapi bersama dengan Tuhan kami bisa melakukannya. Kami berdoa untuk apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa bersama dan kita akan melanjutkan ibadah dengan persembahan syukur. Bapak Ibu akan lanjutkan itu bersama dengan keluarga sesuai dengan tuntunan tata ibadah yang ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Mengingatkan bahwa persembahan kita ada 2 kantong. Yang pertama untuk kas jemaat, kas gereja, yang kedua untuk aksi peduli kasih. Silahkan melanjutkan ibadah bersama dengan semua yang terkasih. Tuhan memberkati.